Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri watin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa alul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan karunia iman dan Islam, yang memberikan kita kesehatan sampai pagi ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesehatan berupa kesehatan iman, kesehatan diri, dan kita bisa melangkahkan kaki kita dengan mudah untuk mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid yang kita muliakan ini, dan kita bisa melanjutkan mengikuti kajian Ahad pertama yang diisi oleh Pak Kiai Nasihin Ahmad Nasihin Basyaban. Insyaallah beliau telah hadir, yang insyaallah pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk cucurkan daripada rahmatnya kepada kita semua yang berupa terbebas dari virus pandemi corona, dan juga kita diberikan istiqomah di dalam menjaga keimanan kita dan ketauhidan kita dengan kajian-kajian ini yang insya Allah Allah pelihara untuk kita. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya, sahabatnya, yang insya Allah kita sebagai pengikut Rasulullah SAW di akhir zaman, yang insya Allah Allah berikan syafaat melalui Nabi Muhammad SAW untuk diberkahkan, dirahmati di akhirat kelak. Bapak, insya Allah kajian ini kita mulai dengan kita bacakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat Pak Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Hadratul muhtaramin, para guru, para alim, para masyayikh, para sesepuh, mobil khusus pengurus DKM Masjid Quba Taman Royal 2. Hari ini Pak DKM tidak kelihatan, mungkin tadi saya dengar sekilas pulang kampung, ya, diwakili oleh Pak Haji Soekardi. Para anak-anak muda, karena saya lihat pagi hari ini banyak anak-anak muda nih, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur Allah memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari-hari kita dengan aktivitas yang bermanfaat, ibadah-ibadah yang berharap satu di antaranya menjadikan derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang minal muqarrabin, yang dekat, menjadi orang-orang yang tercatat minas salihin, orang-orang saleh yang senantiasa mengoptimalkan amal-amal salehnya, yang semua harapan itu kita ingin wariskan kepada generasi-generasi kita, anak-anak keturunan kita, agar kesolehan amal itu tetap langgeng, ada estafet perjalanan kehidupan yang baik, yang semuanya muaranya dari kita, pendahulu-pendahulunya. Maka dari Masjid Quba yang megah ini, kita pun ingin semangat ibadah kita semegah bangunan yang kita saat ini berada di dalamnya. Salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Semua tuntunan berasal dari baginda Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan satu demi satu, perlahan-lahan, dengan sabar, kita mulai tertuntun untuk menauladani apa yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab bukan hanya ketika kita mengikuti di dunia saja, akan tetapi kita kelak berharap kita mengikuti juga perjalanan panjang setelah kita keluar daripada dunia ini, yakni kelak kita mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW untuk menuju surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Pelajaran dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran bulan yang lalu, di minggu yang pertama, sudah cukup banyak. Tentu kita bisa berikan tidak hanya kesimpulan, akan tetapi minimal kita faham seseorang yang berkedudukan dekat dengan Al-Quran itu adalah bahagian daripada sebaik-baik di antara kita. Sebagian meriwayat yang populer diriwayatkan dari Sayyidina Uthman ibn Affan, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum ay afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian atau yang paling utama di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya, mau mengaji dan mau mengajak orang untuk mengaji. Begitu juga ada 3 perkara, ada 3 amalan, ada 3 pekerjaan yang ketika seseorang sudah melakukan 3-tiganya dan kemudian dipertahankan hingga akhir kehidupan dunianya, maka dia tidak akan pernah merasakan kerugian, baik itu di alam dunia, terlebih kelak di akhirat. Yaitu firman di dalam surah Fatir di ayat 29 hingga 30, yang minggu pertama di bulan yang lalu kita bahas. Apa Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang perlu kita ingat, kita baca kembali. Kalau perlu kita bawa catatan, kita cari, kita buat catatan-catatan penting ini agar semangat terus, agar kita istiqomah ini bertahan, tidak gampang luntur semangat kita, tidak gampang pudar istiqomah dalam ketaatan kita. Apa Allah bilang? Sesungguhnya mereka orang-orang yang mau baca Quran, orang-orang yang mau mempelajari Quran, orang-orang yang mau mentadabburi Quran, orang-orang yang mau merenungi Quran. Kemudian dia juga melakukan salat sebagaimana kewajiban yang datang kepada mereka, baik itu salat waktu ataupun sunnah-sunnah atau nawafil, baik tahajud, qiyamul lail, witir, duha, tasbih dan lain sebagainya. Kemudian dia sedekahkan hartanya di jalan Allah. Ya, dia infakkan harta dunianya di jalan Allah, baik itu terang-terangan ataupun sembunyi, sirran wa alaniyah. Maka tijaratan lan tabur, dia akan mendapatkan hasil daripada dagangannya, tidak akan pernah merugi. Jadi orang ini kalau berdagang dengan model begini tidak akan rugi. Maka ibarat kata dagangan terbaik adalah 3 amalan ini. Maka kalau orang melakukan 3-tiganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan keutamaan-keutamaan amalan-amalan tersebut, juga amalan-amalan yang lain. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dan Allah Maha membalas setiap amalan-amalan hambanya. Artinya syakur itu bukan sekedar terima kasih, akan tetapi akan membalas amalan-amalan hambanya dengan keberkahan hidup, dengan kebaikan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Contoh, bahwa setiap
orang banyak di antara kita berpikir bahwa selalu yang disebut rezeki adalah harta berlimpah, uang banyak, benda-benda dunia yang bertaburan dan lain sebagainya. Padahal hakikat rezeki adalah kenikmatan. Kalau kita bisa menikmati ibadah dengan tenang, kita bisa menikmati salat kita khusyuk, kita bisa bertadarus Quran dengan nikmat, kita merasakan kelezatan iman, itulah rezeki. Kita bisa melihat keharmonisan rumah tangga kita, itulah rezeki. Kita bisa melihat kesolehan dan kesolehan putra-putri kita, itulah rezeki. Kita bisa melihat kecerdasan emosional kita terkendali, itulah rezeki. Kita bisa melakukan banyak hal kebaikan kepada sesama, itulah rezeki. Dan masih banyak contoh rezeki yang tidak selalu rezeki itu berbentuk harta dunia. Maka mudah-mudahan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membuka kembali di mana kita bisa melihat kanan kiri kita, depan belakang kita, ada kesempatan untuk kita menambah kebaikan. Mudah-mudahan duduknya kita hari ini adalah duduk yang berlimpah kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa athabahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kita baca dan teruskan pelajaran kita di minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh kita iri hati kecuali dalam 2 perkara. Diiri itu enggak boleh. Ya, hasud itu dilarang. Dan hasud itu satu di antara perbuatan tercela. Tapi boleh. Illa fi itsnain. Kecuali pada 2 perkara. Maka 2 perkara ini menjadi pengecualian. Bukan hanya sekedar pengecualian, tapi kita juga benar-benar menjadikan iri hatinya kita ini menjadi semangat bahwa ternyata boleh kalau kita memiliki satu sifat yang satu sisi dianggap tercela, akan tetapi menjadi semangat di dalam sanubari kita untuk menjadi lebih baik sebagai pribadi yang beragama. Apa itu? Yaitu seseorang yang ada pada dirinya Al-Quran, kemampuan terhadap Al-Quran, baik fasih di dalam cara membacanya, atau penguasaan di dalam memahami maknanya, atau kekuatan di dalam dia mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kalau kita memiliki semangat untuk kepingin yang seperti itu, maka muncul di dalam hati kita iri hati, maka itu boleh. Karena sifatnya bukan ad-dunya. Maka saya teringat ada satu waktu bahwa di mobil seseorang tertulis kalimat yang indah sebagai nasihat buat kita juga. Apa itu? Tulisannya begini: Rabbi in kana hunak man yakrahu an yarani sa'idan farzuqhu sa'adah tansih amrun sa'adati. Ya Rabb, seandainya ada orang yang tidak suka melihatku bahagia, di dalam mobilnya, di belakang mobilnya itu ada tulisan Arab. Jika ada orang yang tidak suka melihatku bahagia, an yarani sa'idan farzuqhu sa'adah, maka karuniakanlah dia kebahagiaan yang dapat membuat dirinya melupakan kebahagiaan yang ada padaku. Sa'adati. Indah tulisannya. Padahal tulisan itu ada di mana kira-kira? Ada di angkot. Kalau di kita itu di angkot, ya, di belakang angkot gitu. Kalau di Arab itu kan banyak angkot-angkot omprengan begitu,
Itu di belakangnya seperti tulisannya. Ya Rabb, seandainya ada orang yang tidak suka melihat sa'adati kebahagiaanku, farzuqhu sa'adah. Anugerahkan kebahagiaan yang hingga ia lupa dan tidak lagi bisa melihat kebahagiaanku lagi. Artinya apa? Karena dia udah senang. Karena dia udah bahagia. Padahal kalau dia mau berpikir, dia hilangkan rasa hasud, apa yang dipunya oleh saudara kita, memang kita tidak punya. Tapi apa yang kita bisa, itu saudara kita nggak mampu. Artinya setiap makhluk dan hamba Rabbul Alamin mendapatkan karunia dan anugerah yang sama. Baik. Yang pertama, kalau kita hasud, memiliki iri hati kepada seseorang yang memiliki kemampuan terhadap Al-Quran, maka boleh. Ya, boleh. Yang kedua, warajulun atahullahu malan, orang yang dikasih harta dunia, dikasih kekayaan, dikasih karunia yang lebih, fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dijadikan harta dunia itu sebagai wasilah surganya. Dihabiskan di jalan Allah. Dia tidak peduli akan habis atau tidak harta dunianya. Yang pasti dia kepingin harta yang sesungguhnya dia perbanyak. Bekal yang sesungguhnya dia siapkan. Kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan di dalam setiap sedekahnya, dia abadikan terus di dalam hatinya, terpatri betul. Kalau hari ini saya bersedekah 1.000 rupiah, maka Allah akan membalasku dengan sekian pahala. Maka besok tidak mungkin aku keluarkan lagi 1.000, akan aku tambah 2.000, bahkan berkali-kali lipat, agar bekalku untuk menghadap Allah cukup. Agar harta sesungguhnya terjaga. Kalau masih ada di tangan kita, Pak, masih banyak hak-hak orang lain yang bisa terlepas seketika. Akan tetapi kalau sudah masuk ke dalam koridor sedekah, infak dan semacamnya, maka itulah harta yang sesungguhnya dan sebaik-baik bekal kita. Karena itulah bentuk ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang baik dan sesungguhnya bekal adalah ketakwaan. Maka ciri daripada ketakwaan adalah yunfikuna fis sarra wad dharra. Menafkahkan harta baik dalam keadaan sempit ataupun luas. Salah satunya daripada ciri ketakwaan. Baik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Al-Imam Bukhari wa Muslim. Wa rawainahu aydan min riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Dan kemudian diriwayatkan juga oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai dan beliau berada di dalam keridhaan Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'umatuh. La hasada illa fi ithnain. Tidak boleh kita iri hati menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain atau saudara kita kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Itu seseorang yang Allah telah memberikan kepadanya atau orang-orang tersebut rezeki harta dunia. Lalu orang itu menguasakan harta tersebut ala halakatihi fil haqq, kepada orang lain untuk menghabiskannya dalam perkara yang benar. Contoh paling gampang. Contoh, ada salah satu dari antum semuanya ini sebagai pengusaha sukses. Datang ke DKM Masjid Kuba. Assalamualaikum DKM. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Tayyibin. Mudah-mudahan dalam berkah zahir batin. Amin. Duduk sebentar dia. Pak DKM, mohon maaf. Ini ada Allah kasih rezeki ke saya. Mudah-mudahan ini manfaat, ini maslahat, ini berkah buat saya, buat keluarga saya, buat orang-orang yang saya sayangi, buat perjuangan agama kita, dan buat syiar juga, dan demi keberlangsungan kegiatan yang ada di masjid ini. Oh ya, baik, alhamdulillah. Berapa banyak? Tidak banyak, hanya 2 miliar saja. Misalnya, hanya contoh. Ini contoh. Kenapa? Ala halakati fil haq. Urusannya benar.
Maka kalau ada orang kemudian menguasakan harta tersebut dan menghabiskannya dalam perkara yang benar, iri kita. Harus iri. Masya Allah, nikmat amat itu ya. Hatinya terbuat dari apa itu kira-kira? Nah, maka kalau ada kita menemukan hal-hal yang seperti ini, jangan berdiam diri kita. Jangan merasa, ya elah itu mah, apa namanya bahasa hari ini, pansos itu mah, atau caper, atau yang lain. Kepo kita. Pengen tahu sebab apa dia tiba-tiba mengeluarkan hartanya sebanyak itu. Ya memang urusannya benar ke masjid. Tapi coba periksa dulu. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi. Jangan-jangan uang hasil, nah, lain-lain mulai kita. Padahal untuk mengetahui isi hati daripada niat orang tersebut pun kita nggak akan tahu. Kecuali dirinya dengan Allah. Maka tentu kita nih yang melihat hal tersebut, kita minta sama Allah saat itu, ya Rabb, kalaulah saudaraku itu mampu, ya, dan engkau kasih harta sebanyak itu, fasallatahu ala halakati fil haq, dia habiskan hartanya, dia titipkan, dia kuasakan kepada seseorang untuk mengelola hartanya, untuk menjadikan hartanya itu manfaat maslahat demi umat dan agamamu, maka sangat tidak mustahil dengan kehendakmu engkau pun bisa menguasakan kepadaku, dan tentu akan aku habiskan di jalanmu juga. Ya, jangan kemudian seperti orang-orang yang hanya menghayal lalu kemudian tidak melakukan apa-apa, lalu datang ajal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sebagian dalam surat apa? At-Taghabun. Ya Rabb, kau tunda ajalku. Kalau perlu, jangan hari ini engkau wafatkan aku dan meninggalkan dunia. Tunda barang sehari atau 2 hari ya Rabb. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau sedekah. Saya mau menghabiskan sisa hartaku yang masih ada. Kalau perlu enggak jadi aku wariskan dan wasiatkan kepada anak-anak cucuku. Agar tidak aku wariskan kecuali ilmu dan agama kepada mereka. Wa akum minas salihin. Biar aku ini menjadi orang-orang saleh. Apa kata Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang kenal aku, yang kenal dirimu aku, kata Allah. Yang tahu dirimu aku. Yang melihat perbuatanmu semasa hidup aku, kata Allah. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak ada satupun di antara kita yang bisa nunda hari, tanggal, jam, tempat kematiannya. Enggak ada. Maka Allah kenal hambanya. Dulu masa hidup masih sehat, ada cukup harta, berlimpah, segala kenikmatan dunia. Enggak ada berfikir untuk bersedekah di jalan Allah. Enggak ada berfikir untuk, sebagaimana hadis ini, menghabiskan hartanya, menitipkan hartanya, menguasakan hartanya di dalam perkara yang benar. Enggak ada. Saat datang ajalmu dekat, sudah mulai ngap-ngapan, baru ngomong, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku mau sedekah, menghabiskan harta duniaku agar jadi bekal perjalananku menuju engkau ya Rabb. Enggak bisa. Maka semumpung kita masih punya kesempatan, masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan. Baik. Wa rajulun atallahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kalau tadi yang pertama, kalau ada orang yang dikasih harta lalu dihabiskan di jalan Allah, di dalam perkara yang benar, dia titipkan, dia kuasakan harta tersebut kepada orang lain, yakin betul, percaya betul. Saya amanat ya, saya habis dapat proyek nih, untungnya nggak sedikit, untungnya nggak banyak, ya timbang beli Mercy 2 cukup, saya nggak pengen Mercy, udah naik motor Scoopy juga udah cukup. Udah ini aja buat kendaraan saya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nih, habiskan. Enggak disisain, enggak, udah habisin aja. Soalnya banyak kajian sekarang di Masjid Kuba. Tuh. Artinya apa? Benar-benar
dia titipkan harta dunianya itu sebagai sebaik-baik bekal dia menghadap Allah. Nah, maka yang kedua, boleh kita iri kepada seseorang atahallahu hikmah, yang Allah telah memberikan kepada orang tersebut satu hikmah atau ilmu, yang di dalam tafsiran atau makna hikmatan ini ilmu Quran. Kita boleh iri, lalu kemudian fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhu, yang dimana orang yang dianugerahi hikmah tersebut memutuskan hukum dengan hikmah yang benar. Artinya apa? Orang alim, orang yang faham, tidak sembarangan di dalam berpendapat, tidak sembarangan di dalam menentukan dan memutuskan satu hukum di dalam agama dan syariatnya. Dia berhati-hati betul, karena sebab ilmu yang dia dapatkan tidak untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, tapi untuk menjaga umat daripada jalan yang menyesatkannya. Dan kemudian wa yu'allimuha, dia mengajarkan ilmu tersebut, dia mengajarkan hikmah tersebut, dia mengajarkan apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Contoh, ada satu anak kita, kemenakan kita atau tetangga kita yang belajar entah di mana, menjadi orang yang saleh, yang alim, yang abid, terjaga istiqomahnya, kita suruh ngajar. Dan dia kemudian alhamdulillah, kalau memang sudah siap, ayo kita ngaji, kita belajar, kita taklim, kita buka kajian, dan dia istiqomah, ngajarnya istiqomah. Ketika banyak orang-orang yang mendatanginya bertanya tentang hukum-hukum di dalam syariat agama, dia menjawab dengan bijak sebagaimana tuntunan di dalam ilmu yang dia pelajari. Dia memberikan hikmah-hikmah yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Luar biasa perjuangannya untuk menjaga ilmu tersebut. Maka boleh kita iri. Tapi kalau ada orang yang alim, yang pintar sekolah, entah misalnya di Amerika atau taruhlah di, biasanya yang cenderung orang kita ininya ke Mesir, taruhlah begitu, ke Sudan, ke Libya, atau ke Saudi, pulang tapi diam di rumah, nggak pernah ke masjid, disuruh ngajar nggak mau, ya, nggak bisa kita iri. Kenapa? Istiqomahnya nggak ada. Tapi kalau dia mau mengabdi kepada masyarakat, dia mau ngajar, dia mau duduk bersama untuk mengamalkan apa yang sudah didapatkannya selama ini, boleh kita iri. Luar biasa ya istiqomahnya. Ngajar nggak kelihatan lelah. Duduk bersama dengan umat nggak kelihatan capek. Gitu. Perjuangannya untuk menghabiskan waktunya dengan Al-Quran, dengan ilmu-ilmu yang lain, ngajar fikih, mengajar sirah dan lain sebagainya, luar biasa. Patut kita iri sama beliau ini. Nah, lalu kemudian, apakah ini benar cara kita untuk iri kepada keduanya? Maka tentu ini dibolehkan, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dari baginda Nabi SAW. Kalau yang pertama tadi, orang punya Al-Quran, lalu kemudian dia membaca siang malam. Orang memiliki harta, dia bersedekah siang malam. Hadis yang kedua, orang yang dikasih harta, dia dititipkan untuk dihabiskan hartanya di jalan yang benar. Maka yang kedua, orang yang dikasih ilmu, alim, dan dia mau mengajarkannya. Maka mudah-mudahan empat-empatnya ini Allah anugerahkan kepada kita, dan nggak perlu kita harus iri dengan orang lain. Ya, iri kita ini jadikan motivasi, lalu kita dijadikan sebagaimana 4 tipikal manusia yang ada di dalam hadis ini. Amin, Allahumma amin. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
Ada satu riwayat diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau dan waskinuhul jannah, menempatkan ke dalam surganya Allah. Baginda Nabi SAW bersabda, siapapun di antara kita yang baca Quran, dia baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita baca 2 ayat, maka setiap huruf mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1 kebaikan, dan daripada 1 kebaikan dilipatkan dengan 10 pahala kebaikan. Jadi kalau orang baca alif lam mim, itu sudah 3 huruf. Setiap hurufnya kebaikan. Wal hasanah bi 10 amsalha, dan 1 kebaikan dibalas dengan pahala 10 kali kebaikan yang sama. Berarti kalau alif lam mim itu 30 kebaikan yang Allah kasih. Maka kalau dilanjutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ada berapa huruf? Fatihah, bismillah saja sudah taruhlah 19 huruf. Berarti ada 90 kebaikan yang kita baca. Kalau seandainya Al-Fatihah itu tidak kurang daripada 124 huruf, berarti ada 1240 kebaikan yang Allah akan berikan. Bagaimana dengan Al-Baqarah yang sekian ratus ayat yang kita baca? Berapa juta pahala kebaikan yang kita dapatkan? Akan tetapi bukan letak pahala yang kita bayangkan, akan tetapi kehebatan kita di dalam mempertahankan mudarasah bil Quran, untuk belajar dan mempelajari Al-Quran, membaca dan bertilawah Al-Quran. Itu yang sulit. Kita lagi baca misalnya ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bunyi HP kita, kelunting, WA teman kita, "Oi, hari Minggu nggak jadi kita jalan-jalan. Nih sepeda bannya udah bagus nih, sudah saya kompak kemarin. Kalau antum nggak punya, pakai sepeda saya." "Oh iya ya, jam berapa berangkatnya?" "Biasa, waktu isyraq." Udah, kita nanti duhanya di mana aja? Coba. Padahal lagi asik ini kita duduk begini. Melengos. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, hilang. Allah. Berat gak? Berat. Untuk mendapatkan pahala kebaikan berat. Padahal kita lagi ngaji. Ya. Lagi tadarus. Oh, nggak kegoda kita. Matiin aja lah HP. Dimatiin udah HP. Udah nggak bunyi-bunyi lagi. WA nggak bunyi, telepon nggak bisa, SMS nggak masuk. Aman. Nggak ada yang godain. Lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ayat keempat udah. Wa bil akhirati hum yuqinun. Datang dia ke masjid. Aneh SMS nggak dibalas, aneh telepon nggak aktif, aneh WA nggak masuk-masuk, ngapa sih? Lagi ngaji. Ayo berangkat, diparahin ke masjid sama sahibnya. Ya Allah. Berat gak? Berat. Oh nggak aman. Enggak, ente berangkat dulu dah. Aneh nyusul, belum kelar nih. Aneh pengen baca minimal 5 ayat dah. Ya udah, aneh tungguin. Udah berangkat dulu. Masya Allah. Dilanjutin sama kita. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang tadinya temannya yang nggak sabar, gantian kita yang nggak sabar. Shadaqallahul azim. Udah 5 ayat aja dah hari ini. Ayo kita berangkat. Bayangin itu. Padahal masih ada tempat sujud yang bisa sujud saat itu untuk sholat isyraq. Karena sudah waktunya. Enggak jadi. Ayo berangkat. Langsung ambil sejadah, kalungin di lehernya. Berangkat dia. Masya Allah.
dan lain sebagainya. Maka untuk menjadikan ketaatan itu istiqamah berat. Kenapa? Kenapa coba? Karena hadiahnya surga. Hadiahnya surga. Maka seseorang itu dianugerahi keimanan sebagaimana kadarnya masing-masing. Maka kalau urusan ampunan, urusan surga harusnya cepat-cepat larinya itu minimal jangan lari yang 20 km per jam, terlalu lambat. Terlalu lambat. Kalau urusan dunia boleh lambat. Mana dalilnya? Dalam suratul Furqan, dalam suratul Mulk ada. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kalau urusan cari rezeki, cari dunia, tenang aja jalannya pelan-pelan. Famshu fi manakibiha. Kenapa? Karena bumi yang kita injak ini, tempat kita nyari rezeki. Tenang aja, kita masih nginjak bumi. Jadi dunia di bawah kita. Tenang aja, nggak usah bingung. Allah kasih pasti. Begitu juga wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kita sebagai hamba Allah yang Maha Rahman ini harus rendah hati. Tenang, jalannya kalem. Nunduk kalau bisa, nggak perlu dangak-dangak banget. Tenang aja, tenang. Gitu ya. Nah, tapi kalau urusan ampunan, urusan surga, urusan amalan-amalan saleh, cepat larinya. Kecepatan 100. Kalau perlu yang mobilnya bisa turbo, tambahin kecepatannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Au sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita bermusabaqah, berlomba kita untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang abadi. Tuh, begitu kira-kira. Nah, urusan ibadah juga sama, harus cepat-cepat. Kecepatannya juga jangan lambat. Jangan kayak urusan dunia, nggak apa-apa, urusan dunia mah lambat aja. Coba masih terbayang nggak sama kita? Setiap Jumat kita dibacain apa? Sama imam-imam, kadang sama khotib, kadang sama ustadz-ustadz kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Sudah datang waktunya salat Jumat. Ya, fas'au ila dzikrillah. Buru-buru. Ayo, ingat sama Allah lagi. Kita dari tadi dilupain sama Allah karena ngurusin dagangan kita, ngurusin kerjaan kita, ngurusin urusan dunia kita. Fas'au ila dzikrillah. Buru-buru, berhenti, istirahat, kembali ingat. Buru-buru, urusan dunia kalem. Baik, lanjut. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala man shaghalahu al-Qur'an wa dhikri 'an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardah, semoga Allah meridainya, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, man syaghalahu al-Qur'an wa dhikri an mas'alati, siapa saja yang disibukkan dirinya oleh Al-Qur'an dan berzikir kepadaku, Allah 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 Allah, la ilaha illallah, subhanallah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, alhamdulillah, dan seterusnya. An mas'alati, dan Al-Quran yang dia baca, dan zikir yang dia dengungkan, yang dia kumandangkan, yang dia basahi lisannya dengannya, maka Allah mengatakan yang menyebabkan dia lupa daripada memohon kepadaku, karena banyak zikir, habis waktunya buat baca Quran, buat baca zikir, habis, gak sempat, ya. Maka kata Allah, a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilin, maka aku akan memberikan orang itu sesuatu pemberian, anugerah, nikmat, kebaikan yang paling utama.
kebaikan yang paling utama. Ibarat kata hadiah paling hebat. Bonus yang paling besar. Reward yang belum pernah diberikan kepada pemenang-pemenang sebelumnya kalau dalam perlombaan atau dalam pertandingan. Afdhala ma u'tis sa'ilin. Pemberian yang paling utama yang telah aku berikan kepada para pemohon, orang-orang yang berdoa. Jadi kalau ada kumpulan begini segini banyak nih, orang lagi ngumpul, yang lain doanya Allahumma Rabbana, macam-macam, banyak. Minta apa aja udah. Maka ada sebagian orang, entah 2 orang, 3 orang, 4 orang, dia lain sendiri. Dia baca Quran, masuk masjid, dia buka Quran, dia bawa di kantongnya 1-2 juz, dia habiskan sepanjang dia i'tikaf duduk sampai dia bangun dari tempat duduknya ketika dia masuk ke masjid. Lalu dia berzikir seperti tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Udah enggak sempat dia Allahumma udah enggak sempat. Maka a'taituhu a'tis sa'ilin. Allah akan berikan hadiah yang paling utama dibandingkan orang-orang yang tadi sepanjang waktu minta sama Allah Ta'ala. Dan fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Dan keutamaan firman Allah, yaitu Quran yang kita baca. Quran yang kita baca. Quran yang kita tadarus. Quran yang kita mudarasah dengannya. Kita angan-angan, kita cerna, kita cermati, kita hayati, kita renungkan setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat-ayat tersebut atas semua ucapan lainnya. Jadi Al-Quran nggak ada banding, sudah. Kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, buka Quran, baca, nggak ada kalimat yang lain yang bisa disandingkan. Nggak ada ucapan-ucapan yang bisa menandinginya. Atau taruhlah begini, saya sudah baca Quran nih, ada obrolan penting, yang pentingnya luar biasa, yang daruratnya, yang urgensinya luar biasa. Tapi lagi baca Quran, belum selesai. 1 ayat juga belum. Baru 2 kalimat dari ayat tersebut. Sedangkan dalam 1 baris Al-Quran, kalau Al-Quran itu 15 baris, dalam 1 baris Al-Quran itu bisa 5-6 kalimat. Kita baru baca 2 kalimat, belum setengah atau 50% kalimat daripada ayat tersebut. Masya Allah. Dihantui pikiran kita, urusan belum kelar, teman saya belum nyampe, lain sebagainya. Maka orang yang kemudian mengabaikan itu, bentar dulu, saya mau ngaji dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kita baca 1 ayat ini lebih utama dibandingkan kita harus berpikir sejenak, apa ini urusan? Atau ngobrol kanan sama kanan kiri kita. Kadang-kadang kita mau baca 1 lembar, nggak jadi. Kenapa? Obrolan kita lebih panjang waktunya dengan teman-teman kanan kiri kita dibandingkan dengan rencana kita untuk bertadarus Al-Quran. Benar-benar. Banyak kejadian begini kan? Banyak. Bisa jadi kita pernah ngalami semuanya. Baik. Maka keutamaannya kalamullah, Al-Quran yang kita baca itu di atas semua kalam-kalam yang lain. Di atas semua ucapan lainnya. Ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Yang keutamaannya seperti keutamaan Allah ala khalqihi, kepada makhluknya. Begitu kira-kira. Jadi kalau selagi baca Quran, bukan nggak perlu mohon maaf juga. Mohon maaf ya, Anda mau ngaji dulu. Wah, itu nggak perlu juga. Afan. Kita ngobrol lagi nih, nanti. Anda kelarin dulu ya. Oh, selesai. Jangan malah Qurannya ditutup. Bagaimana? Ya bagaimana? Ya habis waktu kita kalau sudah bagaimana. Habis kita. Ya. Maka mari kita biasakan sebagaimana kebiasaan orang-orang saleh pendahulu-pendahulu kita, para salaf-salaf kita, di mana dia membaca Al-Quran lebih banyak dibandingkan dia menghabiskan waktu hanya untuk sekedar berbincang ketika dia berada di tempat yang ada keutamaannya. Masjid, majelis, apalagi saat di tanah suci. Ada kebiasaan yang seringkali saya minta kepada
penyelenggara ibadah haji umroh itu, satu syarat. Kalau menginginkan kita membimbing ibadah, saya minta agar semua jamaah yang ikut berangkat bersama rombongan bisa menghatamkan di 2 tempat. Madinah hatam, Tanah Suci Mekah hatam. Kenapa Anda bilang? Ya karena diturunkan Al-Quran, kitab suci itu di Tanah Suci. Maka kita jadikan perjalanan suci kita ini betul-betul mensucikan lahir batin kita. Kalau kita nggak dapat dua-duanya, rugi kita. Cuman habiskan uang buat belanja doang. Ngapain? Kalau hanya sekedar oleh-oleh Tanah Abang sudah cukup. Semua lengkap. Benar? Nah, ada yang setuju travel, ada yang tidak. Yang setuju, alhamdulillah. Berarti benar-benar semua jamaah yang ikut bersama rombongan saat itu bisa hatam di 2 tempat suci. Luar biasa. Maka kita bagaimana? Ya kalau di sana, di Tanah Suci, berlipat-lipat keutamaan dan pahalanya. Justru itu, kalau kita menyadari hal tersebut, kita bukan berada di Tanah Suci, tapi bukan tidak mungkin hati kita harus tetap suci. Maka salah satunya, jangan jauh daripada kitab suci. Banyak-banyaklah baca Quran, bertadarus, mentadaburinya, mudarasah dengannya, panggil salah satu guru atau ustadz untuk memberikan satu demi satu penjelasan setiap kalimat yang kita baca, apa maksudnya, apa motivasi ayat yang saya baca barusan, bagaimana nasihat ustadz agar saya tetap istiqomah dengan Al-Quran, agar saya tidak jauh dengan Al-Quran, agar saya tetap lurus untuk senantiasa menjaga Al-Quran. Al-Quran ma'ana, Al-Quran membersamai kita, Al-Quran mendampingi kita, atau kita senantiasa berdampingan dengan Al-Quranul Karim. Nah, baik, waktunya sudah waktu syuruk, sudah waktu masuk ya. Sedikit lagi. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasanun sahih. Diriwayatkan daripada sahabat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Beliau bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharib. Nabi kita pernah bilang, sesungguhnya seandainya ada di antara kita ini orang yang di dalam bagian tubuhnya atau hatinya sesuatu yang sedikit daripada Al-Quran, maka orang tersebut diibaratkan sebagaimana isyarat rumah yang kosong. Rumah yang kosong, yang rumah itu akan runtuh, akan rubuh. Jadi nggak perlu ada gempa untuk meruntuhkan rumah tersebut. Nggak perlu ada goncangan, ya, nggak perlu ada zalzil untuk menjadikan rumah itu runtuh, ya, nggak perlu ada gempa yang sekian Richter begitu kira-kira. Tapi cukup dengan ketika dia tidak punya hafalan sedikit pun dengan Al-Quran. Jangankan surah Ar-Rahman, Fatihah saja masih terbata-bata, bahkan sering kali lupa. Bahkan bisa jadi ada yang tidak hafal lafadznya, salah-salah dalam membacanya. Kenapa? Sebab karena tidak mau belajar lalu tidak mau membuka Quran. Nah, kalau ada sampai di antara kita yang seperti ini, di dalam tubuhnya atau hatinya tidak ada sedikit hafalan daripada Al-Quran, atau tidak ada sedikit daripada Al-Quran yang dia baca, kal baitil kharib, dia seperti rumah yang mau roboh. Masya Allah, berat. Makanya harapannya mudah-mudahan berangkat kita dari duduknya kita di majelis pagi hari ini, ada semangat baru untuk kita bagaimana mendidik, mengarahkan, membimbing dengan sungguh-sungguh agar lahir di antara anak-anak cucu kita ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran. Mereka yang kelak akan mensyafaati kita, mereka kelak yang akan menjaga kita, mereka kelak yang akan menjadi perisai kita, yang kelak akan menaungi kita agar tidak merasakan pedihnya siksa dan adab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita menjadi orang-orang saleh yang hafal Quran,
lafzan wa ma'nan wa amalan zahiran wa batina. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan keberkahan umur, panjang umur, sehat afiah, barakah zahir wa batin. Kita dipertemukan di kesempatan yang akan datang, dan Allah jadikan usia-usia kita ini usia yang maksimal, yang manfaat, yang kita senantiasa berkesempatan untuk menjadikan umur kita dengan amalan soleh. Amin, amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh wa lakal hamdu ala kulli hal. Allahumma rabbana ya Allah, salli wa sallim ala nabina Muhammad sahibil Quran salatan taj'aluna biha hamilal Quran lafzan wa ma'nan wa amalan zahiran wa batina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana urzuqna bikulli harfin min al-Qur'ani halawah wa bikulli kalimah min al-Qur'an karamah wa bikulli ayah min al-Qur'an sa'adah wa bikulli surah min al-Qur'an سلامة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ربنا يا الله أكرمنا بالقرآن وشرفنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن وعافنا من كل وباء وبلاء وغلاء الدنيا بالقرآن الكريم ويشفي مرضانا من الأمراض والأسقام بالقرآن الكريم. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارحمنا بالقرآن ارحمنا بالقرآن ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا مقبولة مباركة. اللهم تقبل مقاصدنا وحوائجنا الدنيا والأخرى، الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وببركة القرآن وبحق القرآن وبمعجزة القرآن وبسر القرآن. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وهذا مني والعفو منكم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Pak Kiai telah menyampaikan materi kajian Ahad subuh ini. Mungkin dari jamaah ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini sebuah nasihat yang begitu mengena kepada diri saya pribadi dan mudah-mudahan untuk jamaah semua pada umumnya. Yang pertama disampaikan tadi terkait dengan bolehnya kita iri kepada dua hal yang ada pada diri seseorang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau rasa itu tidak pernah ada, Ustaz? Tidak pernah muncul rasa iri tersebut. Apa yang salah sehingga kita tidak termotivasi kepada orang yang diberikan harta kemudian dia sedekahkan hartanya di jalan Allah? Yang kedua, orang yang Allah berikan kelebihan kenikmatan berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini himbauan buat kita semua, jamaah Masjid Quba khususnya. Di masjid kita ini banyak Al-Quran. Baik yang memang dibeli dari uang kas DKM, maupun dari jamaah yang menginfakkan sebagian rezekinya, kemudian dia belikan Al-Quran, kemudian dia titip Al-Quran itu di masjid.
Namun demikian, saya memperhatikan dan beberapa orang juga memperhatikan bahwa Al-Quran ini semenjak ada di masjid jarang sekali terbuka. Hanya menjadi sebuah pajangan kalau saya melihat. Yang tentunya ini sebuah ironi buat kita. Di belahan daerah di Indonesia yang lain, barangkali mereka merindukan adanya Al-Quran. Al-Quran begitu sulit mereka dapatkan, tetapi kita dengan mudahnya terpampang di depan kita, di lemari yang bagus, Al-Quran itu. Tetapi begitu jarangnya kita membuka. Nah, saya mengajak kepada kita semua yang hadir di sini, karena sebentar lagi kita sudah masuk Ramadan, insya Allah tidak lama lagi kita masuk bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, sebagai upaya kita pemanasan ya. Sebelum memasuki Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, mari kita sedikit demi sedikit buka Al-Quran yang ada di masjid. Jadi yang di rumah nggak usah dibawa, yang di handphone nggak usah dibuka, kita buka yang ada di depan kita. Mudah-mudahan dengan itu saudara-saudara kita yang sudah menginfakkan hartanya untuk membeli Al-Quran menjadi bermanfaat Al-Quran tersebut. Dan kita juga ini sekali lagi saya sampaikan, saya mengajak kepada kita semua, mudah-mudahan dengan itu Allah tanamkan kepada diri kita nikmatnya interaksi dengan Al-Quran. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan kepada kami supaya lebih memotivasi lagi bagaimana kita supaya mau atau menikmati lezatnya bersama Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Uthman ibn Affan, beliau pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Dalam riwayat yang lain, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau kita kepingin tahu ukuran kebersihan, kejernihan, suci atau tidaknya hati dan jiwa-jiwa kita, ma syabi'tum min kalami rabbikum, maka ukurannya lebih cepat kenyang atau terus lapar di dalam kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran baru 2 ayat seperti saya contohkan, tiba-tiba mata mulai mengantuk, badan terasa berat, tubuh juga mulai ada sesuatu yang menolak dan lain sebagainya, berarti ada masalah dengan hati dan jiwa kita. Maka kalau kita kemudian manfaatkan waktu, kita masuk ke dalam masjid ini, kita buka mushaf yang ada, kita baca sebanyak ayat yang kita mampu dan kita bisa, sampai menunggu datangnya waktu iqamat, atau bahkan kita tidak tergesa-gesa untuk kembali ke rumah demi menghabiskan target bacaan kita dalam hari itu. Mungkin kita mau menghatamkan Al-Quran dalam seminggu dengan target sebagaimana ahwalu sahabah, kebiasaan sahabat, dengan fami bisyauqin, dimulai dengan Fatihah sampai Maidah, Maidah sampai Yunus dan seterusnya. Dari 1 minggu kita hatamkan, atau kita hanya sekedar membuka saja lalu kemudian terburu-buru menutup tanpa membacanya. Mari kita renungkan bersama-sama, karena hakikat Quran itu kelak menjadi penolong untuk kita, siapapun yang menjadi sahabat di masa dia hidup di alam dunia. Yang pertama, maka seseorang untuk menjadi seseorang yang memiliki sifat hasud atau iri kepada orang yang dianugrahi atahullahul Quran, yang dikasih Allah Ta'ala anugerah bisa baca Quran, kelezatan atau kenikmatan di dalam membacanya, bertilawah, ya, sampai dia lupa jam berapa dia harus pulang ke rumah. Nggak ada waktu pagi, siang, sore, malam, dia baca terus Quran, dia hatamkan bahkan. Kalau dulu di masa waktu awal-awal hatam gitu, syarat untuk membaca dan wisuda itu harus membaca dalam 1 hari 30 juz. Jadi saya rasakan betul, boleh di wisuda seorang calon hufadz
atau hafidh kalau bisa membaca 30 juz dalam satu hari. Maka kemudian saat itu saya daftar di waktu itu kelas 2 Sanawi. Saya kelas 2 Sanawi, saya bersegera untuk ikut daftar untuk menjadi calon wisudawan. Maka saya baca mulai dari jam subuh kayak tadi, jam 5. Maka saya selesaikan bacaan saya jam setengah 3. Ya, baca mulai dari juz 1 sampai 30 juz setengah 3. Jadi habis asar saya sudah main bola sama anak-anak. Begitupun teman-teman yang lain. Jadi target selesaikan bacaan 30 juz sebelum datang maghrib. Ya, maksimal biasanya jam 4 sudah selesai semua bacaan. Nah, artinya antara 15 sampai 20 menit maksimal dalam satu juz dia baca. Nah, itu hanya kira-kira saja. Maka mudah-mudahan ini jadi semangat juga buat kita. Kalau iri itu perkara yang tercela. Akan tetapi iri yang dalam tanda kutip yang seperti ini adalah anugerah, hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala, atau semangat agar ketika kita melihat hal tersebut ada rasa, ya Rabb, saya kepingin tapi kok susah ya, saya kepingin kok susah. Nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Yang menghalangi rasa iri untuk menjadi orang-orang soleh itu jangan-jangan karena memang dosa yang terlalu banyak. Makanya kita tidak cukup hanya meminta al-huda, petunjuk untuk kita bisa menjadi lebih baik dengan amalan kebaikan kita, tidak. Tapi kita minta juga al-afaf, agar berhenti kita dari maksiat, berhenti juga kita dari perbuatan tercela, agar perbuatan tercela itu hilang, lalu kita bisa beramal saleh dengan Al-Quran yang kita inginkan. Gitu. Kemudian kita ketika sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, ada motivasi untuk kalau yang nggak bisa baca, kita belajar sama orang yang bisa, kita tahsin sama guru-guru kita. Setelah tahsin, sudah selesai program tahsin 30 juz, kita baca bin nazar, kita ada motivasi lagi untuk bisa menghafalkan 1-2 ayat hingga 1-2 surah, hingga 1-2 juz, terus nambah. Selesai kita belajar ilmu qiraat, belajar ilmu tafsir dan sebagainya. Maka ini sebuah motivasi yang hadir juga tidak semata-mata hadir saat kita melihat, tidak. Karena ada petunjuk dari Allah, ada hadiah dari Allah. Hadiah berupa hidayah. Hadiah berupa hidayah. Maka hadiah itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Hidayah pun kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ketika melihat seseorang yang beramal soleh, beramal dengan Al-Quran, kita minta, ya Rabb, kasih saya hadiah sebagaimana Engkau berikan kepada dirinya. Maka beri kami petunjuk sebaik-baik hidayah, agar saya bisa sebagaimana yang saya lihat, yang saya pandang di depan saya ini. Saya nggak bisa, ya Rabb, bukan karena saya nggak bisa baca. Kesibukan saya mengganggu. Keseharian saya mengusik. Bahkan kanan kiri saya seringkali membuat apa yang saya inginkan ini tidak bisa saya jalankan. Iri ada, kepingin ada, kemauan ada, kesempatan ada. Tapi nggak terjadi. Ada aja ujiannya. Ya, maka sebagaimana ujian yang telah datang, maka kita minta ujian itu kadang datang untuk mengukur kadar keimanan kita. Ya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata Nabi, ketika ada seseorang diinginkan kebaikan atas dirinya, maka Allah mau uji dia. Nah, diuji dia. Wah, lagi pengen ngaji, di depan saya lagi ngaji, datang lagi malas saya nih, bagaimana sih? Gitu. Tapi Allah kepengen dia baik nih. Besok ketemu lagi yang ngaji. Ketemu lagi dia. Ngaji lagi kayak kemarin. Tapi aduh, ada acara lagi terus. Memang begitu, Allah kepengen baik. Maka kadangkala rasa iri itu muncul, kadang hilang. Kadang bahkan sama sekali nggak muncul. Maka perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaan sebagaimana permintaan hamba-hamba yang lain. Kalau yang lain minta ini, minta itu, minta dunia dan seisinya mungkin. Kita enggak. Saya minta yang seperti 2 atau seperti 4 isyarat dalam hadis yang saya pelajari minggu yang kemarin, ya Rabb. Apa itu? Orang punya Quran ngaji siang malam. Orang punya dunia sedekah pagi siang malam. Orang punya harta dihabiskan, dititipkan, diamanatkan untuk perkara-perkara dan hal-hal yang benar. Dia punya ilmu, diamalkan yang benar. Maka saya pengen yang 4 seperti itu, ya Rabb. Kalau nggak hari ini besok, kalau nggak besok lusa nggak apa-apa, ya Rabb. Bisa kita minta. Maka mudah-mudahan
Tidak ada yang mustahil bagi setiap permohonan kita kecuali Allah akan mengabulkannya. Amin Allahumma amin. Baik, masih ada pertanyaan? Bisa 10 orang lagi? Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Nama saya Toto. Salah satu penyesalan dari orang yang sudah meninggal adalah jika diperkenankan untuk hidup kembali adalah untuk bersedekah. Nah. Pertanyaannya, apakah bisa kita yang masih hidup bersedekah atau mungkin membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal? Terima kasih. Dalam riwayat hadis yang populer juga kita sering mendengar, idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh, maka terputus amalnya seseorang yang telah wafat tersebut. Yang terputus siapa? Amal seseorang yang telah wafat. Maka tentu amalan-amalan orang-orang yang belum wafat tidak terputus. Maka ada satu riwayat datang kepada Nabi Rijalul Ansar, seorang pemuda Ansar menghadap Nabi SAW, lalu kemudian bercerita bahwa dia telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, orang tua kami sudah wafat. Di masa hidup kami tak bisa membalas kebaikannya hingga datang ajalnya. Kalau seandainya hari ini saya kepengen berbuat baik, berbakti, sebagaimana harapan kami berbakti kepada orang tua saat di masa hidupnya, apakah masih bisa?" Lalu Rasulullah menjawab, "Na'am, khisalun arba'ah." Masih ada 4. Masih ada 4 cara. Yang pertama, as-salah awid du'a lahuma. As-salah awid du'a. Salah maknanya ad-du'a lahuma. Doakan keduanya. Ayah bunda kita, ya Rab, beliau sudah meninggalkan kami, beliau sudah wafat, beliau sudah tidak ada di kanan kiri kami. Maka saya berdoa dengan sebaik-baik doa dan munajat saat ini, ya Rab, untuk ayah bunda kami, agar engkau sayangi di alam barzakhnya, agar engkau ampuni dosanya. Yang pertama. Wal istighfar lahuma. Memohonkan ampun atas keduanya. Yang ketiga, wa infadu ahdihima wa ikram sadiqihima. Menepati janji-janji kedua orang tua kita, menjalankan amanat atau wasiat yang pernah diberikan orang tua kita, atau nazar yang belum terjalankan oleh orang tua kita, kemudian memuliakan sahabat-sahabat dekatnya, kawan-kawan dekatnya, sadiqihima. Sadiq itu bisa bermakna kawan atau orang-orang terdekat, tidak mesti keluarga. Ya, karena pasti orang tua kita punya kawan dekat atau CS, begitulah bahasa sekarang ya. Kemudian yang keempat, wasilaturrahim. Menjaga silaturahim kepada orang-orang yang di masa hidupnya dikenalkan kepada anak-anak cucunya yang tidak disebabkan karena hubungan darah di antara mereka. Dan 4 inilah cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Tentu ini amalan-amalan yang bisa dilakukan, yang terus bersambung. Karena hakikat kematian itu hanya jasad. Tapi kalau ada orang tua kita dikubur, berarti dia masih ada di dunia. Masih ada di dalam dunia itu. Belum pindah. Hanya alam barzakh yang dalam kalimatnya kita sering sebut, akan tetapi sesungguhnya jasad itu masih ada. Hanya menyatu dengan tanah. Ya, maka kita yang diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik,
Maka atas nama orang tua kita pun menjaga semua amalan-amalan kebaikan itu. Maka dalam satu riwayat juga, di dalam kitab Nihayatuz Zain, ada satu riwayat, la ya'ti 'ala al-mayyit ashaddu min al-lailatil ula farhamu bi sadaqah man yamut. Tidak datang kepada mayat atau yang telah wafat tersebut yang lebih dahsyat keresahannya melainkan di malam pertama. Melainkan di malam pertama. Malam pertamanya dia wafat, maka itulah yang paling dahsyat, yang paling orang khawatirkan apa yang akan terjadi malam pertama ini. Kalau kita masih hidup, selalu membahas malam pertama yang paling ditunggu. Ya, biasanya kalau anak-anak muda, malam pertama yang paling ditunggu. Bahasa malam pertama saat kita masih hidup itu indah. Malam pertama menjadi pengantin baru, malam pertama menjabat, malam pertama merasakan bonus-bonus reward dari pekerjaannya atau dari bisnis dan lain sebagainya. Malam pertama, cerita indah terus. Tapi kalau di alam kubur, justru asyaddun minal lailatul ula. Yang paling dahsyat itu malam pertama. Akan seperti apa dia di alam kubur? Dapat nikmat atau dapat adzabul qabr? Maka farhamu bisadaqah man yamut. Maka sayangi si mayat tersebut. Kasihanilah si mayat tersebut, atau berikan pahala kebaikan kepada si mayat tersebut. Maaf, seandainya keluarga kita bisadaqah, dengan sedekah. Nah, ini riwayat ini ada. Maka mudah-mudahan kita sadar betul bahwa apa yang kita berikan kepada orang tua kita semasa hidup tidaklah cukup. Karena sebab amalan orang tua kita akan terputus semua kebaikannya, kecuali yang 3 tadi, ya, ilmun yuntafa'u bih, sedekah jariyah, atau waladun salih yata'ula. Tapi kita nih ingin menjadi waladun salih, ingin menjadi orang yang ilmunya manfaat, ingin menjadi orang yang sedekahnya tidak berhenti, karena kita mewarisi kebiasaan-kebiasaan baik orang tua kita. Maka orang tua kita sudah putus estafetnya sama kita. Ya Rab, dulu orang tua kita sering datang ke Masjid Kuba. Memang tidak banyak sedekahnya, tapi saya tahu ukurannya. Maka saya akan contoh kebiasaan baik ini. Dan saya berharap pahala ini pun mengalir untuk orang tua kami. Sebagaimana kalimat yang tadi, farhamu bisadaqah man yamut. Kasihani orang yang sedang merasakan gejolak malam pertamanya di alam kuburnya, maka sedekah. Ya, dalam kitab Nihayatuz Zain dengan sebut. Maka kita sedekah, kita baca Quran, kita tadarrus, kita duduk di majelis ilmu, banyak pahala kebaikan yang Allah akan berikan. Maka kita minta setiap kebaikan tersebut Allah alirkan pula kepada orang tua kita. Kebaikan-kebaikan yang diwarisi oleh kita ini mengalir juga pahala kebaikannya untuk orang-orang kita sayangi. Nah, belum lagi ilmu yang manfaat kita ngajar, yang dulu orang tua kita juga sebagai guru. Maka kita ngelanjutkan. Biasanya kalau putra-putra ajengan, putra-putra kiai, ya, melanjutkan estafet perjalanan hidupnya, dia menjaga pesantren yang diwarisi oleh orang tuanya, atau guru mengajar di madrasah. Ya, anaknya pun menjadi guru. Terus, ya, bukan hanya pahala kebaikan yang masih ada murid-murid dari bapaknya, akan tetapi anaknya pun mengajari putra dari murid-muridnya. Terus begitu. Sebagaimana tadi hadis, ya, bahwa dalam riwayat yang sahih, ketika ada seseorang yang mau mendoakan orang tuanya, mau memintakan ampun orang tuanya, mau menepati janji orang tuanya, mau menjaga kedekatan hubungan dengan sahabat-sahabat dekatnya, mau menjaga hubungan silaturahim dengan orang-orang yang pernah kenal dengannya, walaupun bukan sebagai keluarga atau satu darah, maka itu satu bentuk daripada ikhtiar seorang anak bakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak semuanya kajian yang disampaikan oleh
Kiai Ahmad Nasim Basyeban. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita yang kita ringankan langkah kaki kita ke masjid ini dan mengikuti sholat subuh berjamaah, mengikuti kajian. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kepada kita semuanya, sehingga keberkahan dan keselamatan dan kesehatan tetap ada pada kita semua. Akhir kata kita akhiri dari pengajian kita bacakan dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan qiraatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.